dalam 3 kata. Nenek ompong gesit. Kepribadian dia cuek, terus abis itu perhatian, dan orangnya sangat perhatian, terutama sama saya ya. Orangnya suka ngeyel. Baik, gak enakan sama sopan. Introvert, pemalu, sama cengeng. Saat titis saya pecut. Jadi karena di Tangsel itu budayanya cepat ya, sistem kerjanya, flow kerjanya lumayan ngebut. Awalnya Titi itu nggak bisa yang kayak ngimbangi, dan akhirnya dia mau belajar juga untuk ngimbangi, dan saya salut dan respect sama loyalitasnya soal kerjaan gitu sih. Banyak sih, gue ngelihat dia pernah nangis, dia pernah pengen party, dia pengen mencoba untuk menjadi anak dugem, anak malam, tapi ya itu anak-anak untungnya di sini memberikan dia pengalaman kalau di dunia malam tuh nggak baik atau apa. Akhirnya dia nggak jadi masuk ke situ karena dari keisingannya dia yang agak-agak sih. Pulang meeting di PRD, terus kita meet up, nongkrong di Starbucks, tapi pakai duit lo dulu ya. Momen yang berkesan itu ya pas gua sama istri gua main ke kantor, terus ya istilahnya disambut dengan baik lah sama Titi ya, kayak anak gua dikasih makan, kayak dikasih tempat tidur di kamarnya gitu. Menurut gua itu bagus lah, maksudnya menghargai gua sama keluarga gua yang udah datang jauh-jauh gitu kan dari Depok gitu. Kita tuh setiap sudah naik ke kamar, walaupun sebanyak apapun masalah kita di sini gitu, tapi tetap kita bawa happy di atas, walaupun kita kadang sambil nangis, tapi nangis, pelukan sambil ketawa gitu, jadi kayak berasa orang gila di atas kamar gitu. Intinya orang nggak tahu kita sehancur apa gitu, seribet apa dari pekerjaan kita, tapi ya kita bawa happy gitu. Untuk nasihat kepada nenekku, nenek ompongku, terus selalu jadi orang baik, terus selalu jadi terus untuk bisa selalu belajar, terus untuk selalu bisa klop dengan orang-orang baru yang nantinya bakal jadi partnermu gitu sih. Nasihatnya cuma satu ya, jangan kalau nantinya dapat masukan atau dapat komentar yang jelek, itu jangan selalu kita berpikirnya negatif. Oh, gua ternyata salah. Oh, gua kok salah-salahin terus, jangan. Ambillah sesuatu yang negatif itu sebagai guru dalam perbaiki. Komentar-komentar yang negatif juga sama, jadilah sebagai masukan untuk kita jadi lebih baik lagi, dan jangan baper ya. Hidup itu keras, Bung, ya, apalagi di Jakarta keras. Semangat, kerja keras, sama harus bisa pede dan bisa mengapresiasi, serta banyak komunikasi, biar lo nggak bingungan sendiri. Jangan banyak ngeyel, udah dengerin dulu apa maunya. Kalau emang itu nggak cocok dan ngerasa itu bukan kemauan lu, ya udah diobrolin dulu, nanti diambil jalan tengahnya. Jangan langsung defense. Oke, nggak apa-apa defense, tapi jangan keterlaluan, karena kita juga harus punya alasan kuat ketika kita harus menolak. Terus jangan juga terlalu gampang untuk baper atau apa kayak gitu sih. Harapan gue semoga lebih sukses dibanding sekarang. Terus kalau bisa dari cerita-ceritanya dia tuh, ada pengalamannya dia, gue berharap
dia bisa lebih baik ke depannya dari segi berumah tangga, dari segi pekerjaan, dari segi emosional, semuanya lekas membaik. Oke. Dan kedepannya kita tetap bisa silaturahmi, bisa minta kayak dulu. Terus juga lu semangat ya, semoga bisa dapat kerjaan yang lebih baik lagi. Nggak meninggal. Harapannya apa ya? Harapannya gue untuk Titi nggak ada sih, jujur gue nggak ngarep apa-apa dari dia tuh. Cuman pesan gue untuk Titi apa ya, harapan gue tuh terus jadi orang baik, jangan pernah baperan, jangan selalu overthinking, jangan kurang-kurangin apa anjing giginya ompong lo gitu-gitu, udah kayak nenek-nenek jadinya gitu sih. Harapan saya semoga Titi sehat selalu, panjang umur, dan memang pekerjaan itu tidak selamanya yang terbaik di sini mungkin untuk dia. Siapa tahu ke depan 2-3 hari setelah selesai di sini dia dapatkan pekerjaan yang memang dia impikan. Kali bekerja dengan Bu Titi itu orangnya apa ya? Memang agak pemalu, dan sempat Bu Titi ngiranya itu saya adalah orang yang jahat, jutek juga kayak dia gitu. Tapi makin kesini jadi saling tahu kekurangan dan kelebihan gitu. Sempat memang kemarin di cabang lain ada selisih paham, tapi selesai gitu, dan akhirnya hubungan kita sampai sekarang baik-baik saja. Hal yang menurut gue unik sih, gila, karena si Titi itu yang gue anggap kayak seorang ibu-ibu tua, tapi ternyata dia umurnya nggak beda jauh sama gue, dan dia tuh paling apa ya, orangnya lucu sih, dibecandain tuh nggak baper. Tapi kalau untuk anak-anak sini, tapi kalau untuk anak-anak lain gue nggak tahu ya. Tapi di sisi lain juga gue senang bisa ketemu dia, dan gue paling kesel kalau dia udah ngeyel dan selalu pengen cantik di depan kamera, padahal mukanya emang kayak begitu sih. Itu jadinya gue paling males buat berdebat soal kecantikan dia, gue udah males sih. Itu aja. Wah, sukses terus Bu Titi ya, lancar semuanya, sehat-sehat. Titi awal datang tuh bener-bener kayak ibu-ibu mau ke Kopaja gitu loh, bingung, celingak apa yang harus dikerjain, terus mungkin agak kaku juga orangnya dan terlalu formal banget. Tapi karena kita di sini yang apa ya, ngomong apa adanya, mungkin terkesan kasar, tapi kita sayang semua kok sama Titi. Tenang aja Ti. Titi, kalian juga semoga tenang terus saja di sana. Tapi di sini aku minta hal satu, mengucapin seperti pengenalan dari dulu. Tapi untuk Titi semuanya semoga kedepannya nggak bisa diberikan tempat yang baru, nggak diberikan tempat kerja lebih lagi daripada di sini. Semoga apapun yang nggak diminta, apapun yang nggak ingin mencapai, semoga diberikan kelancaran. Apa perasaan Bu Titi selama kerja di Valde Consultant? Perasaan saya selama di Valde Consultant sangat senang ya. Pertama saya bertemu dengan keluarga baru di Tangsel yang benar-benar sangat apa ya, sangat hangat lah. Terus? Dan ada plus minusnya lah. Plus minusnya apa tuh? Harapan Bu Titi ke kita semua, pesan buat saya, buat Evan, buat Bu Fitri, buat Bu siapa lu namanya, Bu Erni, dan teman-teman yang lain di VTC seperti apa? Yang panjang ya ngomongnya ya. Oke. Harapan saya semoga kalian semua selalu sukses, tetap menjadi karyawan yang baik, yang taat, yang tidak ada masalah apapun, dan dilancarkan semuanya. Itu ya. Terus ngomong. Ayo terus kesan pesannya terus. Gimana? Kesan-pesan Anda terus. Lanjutin. Iya, pesan saya semoga Pak Rio semakin apa ya, semakin baik, semakin ramah, jangan galak-galak. Terus. Nah, susnya gitu. Terus siapa? Ayo. Terus kamu. Apa yang Anda rasain selama ada di Valde Consultant ini? Apakah Anda senang?
Apakah Anda senang berada di Valda Consultant? Hai. Ini wawancaranya belum selesai. Ayo terus. Dan dia bodoh kali pakai HP. Kasihan kan. Bau. Enggak, itu wangi kebahagiaan kita loh. Kita sayang sama Bu Titi semua. Ayo lanjutkan interviewnya. Pesannya buat Mario, semoga sukses selalu, semoga tambah banyak dealing, jangan terlalu galak, jangan terlalu mempercepat-cepat ya. Ya, siap. Lebih dewasa, jangan manja-manja, nggak ada lagi aku yang bikinin kopi. Oke. Tiga kata buat gua. Baik, manja, ngeselin. Tiga kata buat Bu Fitri. Baik, terus wibawa dan penyayang. Undang-undangnya kelarin aja, galak, jutek atau gimana? Jutek. Terus. Buat Erni, manja, kanak-kanakan, tapi baik hati. Evan. Buat Pak Evan ya, serem. Serem, baik, pendengar yang baik. Mbak Dwi. Dwi baik sekali, penurut, pokoknya baik deh Mbak Dwi. Harapan Bu Titi untuk hal kedepannya seperti apa? Ayo terus, bisa bikin iklan. Harapan Bu Titi untuk hal kedepannya seperti apa? Jangan lupa ini kalau ditanya. Harapan Bu Titi untuk hal dengan salah kedepannya seperti apa, Bu Titi? Meskipun ku tak siap